Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Siapapun orangnya, yang namanya kematian cepat ataupun lambat pasti akan datang. Untuk itu bagi kita orang yang beriman, yang namanya kematian itu hal yang biasa. Karena sesungguhnya yang namanya kematian itu sudah merupakan hukum alam. Oleh karena itu, untuk menghadapi sebuah kematian, tentunya kita semua, bagi orang-orang yang beriman khususnya, harus dapat menyikapinya dengan baik dan benar. Hal ini sebagaimana firman Allah yang menyatakan, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Setiap anak Adam itu pasti akan mengalami kematian. Maka apabila kematian itu datang, maka tidak seorang pun yang bisa memajukan ataupun memundurkan sesaat pun. Saudaraku yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat itu jelas bahwasanya setiap di antara kita pasti bakal mengalami kematian. Untuk itu sudah barang tentu kita harus mempersiapkan akan kematian itu. Sudahkah kita membekali dengan amal-amal soleh? Sudahkah kita membekali dengan amal-amal kebaikan sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, apakah kita sudah siap ataukah belum? Untuk itu marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu diilustrasikan seperti pohon kelapa, di mana pohon kelapa itu buahnya ada kalanya yang baru berbunga, dia rontok alias mati. Ada kalanya baru memasuki usia bluluk, dia jatuh alias mati. Ada kalanya ia baru memasuki usia dogan, ia jatuh alias mati. Ada kalanya ia sudah memasuki usia setengah tua yang biasa dipakai untuk masak, juga bisa jatuh alias mati. Bahkan ada yang sudah memasuki usia tua pun nggak mati-mati, nggak jatuh-jatuh. Itu juga banyak terjadi di kehidupan kita. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Ada kalanya baru lahir, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya baru masuk usia kanak-kanak, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya yang memasuki usia remaja, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya yang memasuki usia dewasa, ada juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada pula yang sudah usia lansia di atas 70 tahun juga belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita sikapi dengan baik dan benar. Kemudian terkait dengan kematian ini, maka apa yang harus kita persiapkan sebagai bekal ini? Dalam hal ini sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'uh au waladin sholihin yad'ulah. Berdasarkan ayat ini jelas bahwasanya apabila datang yang namanya kematian, apabila datang kematian kepada kita Ibnu Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. 3 hal itu, yang pertama adalah sedekah jariyah. Artinya ketika kita saat masih hidup, kita suka bersedekah, suka bersedekah, maka inilah amal yang akan menyelamatkan kita. Karena apa yang kita sedekahkan tidak akan terputus.
Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita masih hidup, kita senantiasa mentransfer, memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada orang-orang lain, dan oleh orang lain itu diamalkan. Dan selama itu kebaikan itu masih berjalan, maka pahala pun akan selalu mengalir tiada putusnya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Artinya ketika kita punya anak soleh dan anak soleh itu senantiasa mendoakan kita, maka doa itu akan sampai dan akan sampai kepada almarhum ataupun almarhumah. Oleh karena itu, marilah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita persiapkan akan bekal-bekal kita. Terkait dengan hadis tersebut, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap beliau, maka kita pun juga sudah siap. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan menjadi sarana bagi kita yang masih hidup, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.